tawaran meningkit. Lalu puluh. Saya pribadi sesungguhnya amat sangat senang kalau diundang itu menginapnya di rumah, bukan di hotel. Sebab kalau di hotel kok kadang awak lah pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, masuk ke lift nampak lu orang pakai baju tak sesuai dengan tinggi 170, kainnya 50. Ada yang kain panjang resleting alum berpasang. Tapi alhamdulillah silaturahim awak silaturahim unlimited. Iko bisa nak diduitkan lampu sebentar, saya tidak usah lama-lama. Biar nampak. Iko kan nampak jamaah. Kalau tadi raso-raso ceramah di Nyiroro Kidul. Kalau Iko kan jalan. Cuma sebelah Iko tidak nampak. Iko apa sebelah Iko? Pulau ikan, sawah. Oh, Iko batiknya rupanya. Masya Allah, ada lampu. Tarang benderang. Itu Mas Haji awak. Masya Allah, tabarakallah. Nama kampung awak Taram. Dan jangan dari Siko Donald Trump, ya? Dari PT Iko, tapi nama megangnya Iko. Kota-kota jalan. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tampek di dalam surga. Bapak Ibu mau tak masuk surga? Mau tak dapat tampek di surga? Bangun masjid. Dan tak bisa membangun masjid dia tidak ada piti, bali kerikilnya, bali semennya, bali batu batanya. Itulah akan menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Dan memakai plastik bagus. Plastiknya dibuat pulau bukan plastik hitam, plastik transparan. Sehingga jalin mana warna hijau dan mana warna merah. Jangan lupa bawa juga plastik kau kate. Sebab ikan-ikan nan gadang kau di hati. Di bawah kau nampaknya ikan-ikan bilis. Kau menyuruh orang saya bersedekah. Inyo indah. Kau berat menjadi penceramah kau. Mengajak orang saya, bersedekahlah, bersedekahlah. Ustaz enggak sedekah, saya enggak bawa uang. Ambo tidak bisa magi apa-apa ke Masjid Taram. Ambo magi hanya 100 sak semen saja. Allah. Tapi tolong ambo pesan request semennya untuk tiang, untuk pondasi, untuk dinding. Pokoknya balikan ke semen. Bara semen sesak gini. 60.000. 60 kali 100 isak 6 juta ampere. Banyak rupanya. 6 juta ampere tu. Seketek kalau dibandingkan pahala yang awak terima di akhirat. Namanya Bu seketek tadi agi 200 isak. Bapak 100.000 kali 700 kali lipat. Oh, 70 juta. Dan membagi PT 100.000 tadi jadi 70 juta. Berarti nan 100 semen tadi 100 isak semen menjadi 70. Oh, pokoknya macam jalan tol lah mereka. Kalau 100.000 tadi lah jalan-jalan tanah lah. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikulah menolong oleh hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara kandung tidak bisa menolong. Wa ummihi, amak tidak bisa menolong. Wa abi, ayah tidak bisa menolong. Wa sahibatihi, bini tidak bisa menolong. Wabani, anak tidak bisa menolong. 5 orang nan dakek jawab ke ndak cik Allah bisa menolong awak. Tidak satu pun dapat menolong awak. Saudara kandung, bini, suami, ayah, ibu, anak sadonyo lari. Siapa menolong awak? Itulah PT 2000 dan masuk ke plastik tadi. PT 2000. Melayang-layang PT 2000 di padang mahsyar. La ilaha illallah.
Dan sama-sama awak hormati Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Wali Nagari, Nenek Mama, alim ulama, jadi pandai, bundokan doang, nan ketek, tidak disabik namo, nan gadang, tidak dibawgala. InsyaAllah awasadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir pulo bersama ambo Dr. Zulfadli dari Pekanbaru, sahabat ambo, orang Payakumbuh. Hadir pulo kami dulu sama-sama di Al-Azhar Mesir, pimpinan ICBS Al-Mukarram, Buya Maududi LCMA. Doakan supaya kami bersama di Mesir, bersama di 50 kota kota bersama pulau dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin. Kami saya Bapak Ibu ini. Saya doa awak masuk surga. Amin. Ambo dalam kunjungan dulu makan sarapan pagi di rumah Pak Bupati. Tadi tawaran meningkit. Lalu puluh. Saya pribadi sesungguhnya amat sangat senang kalau diundang itu menginapnya di rumah, bukan di hotel. Sebab kalau di hotel kok kadang awak lah pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, masuk ke lift nampak lu orang pakai baju tak sesuai dengan tinggi 170, kainnya 50. Adonan kain panjang resleting alum berpasang. Tapi alhamdulillah di Kabupaten 50 kota kehormatan yang luar biasa. Kalau Ustadz Somad sudah menginap di rumah Bupati, berarti sama dengan menginap di rumah seluruh masyarakat 50 kota. Selesai Pak Bupati kata sambutan, berbisik pula Pak Kapolres, Ustadz juga di rumah saya. Pak Dandim dek jauh dari awak. Lodake itu juga ceknya. 3 malam pulau awak di 50 kota. Hebat orang 50 kota ini cara melobinya. Kalaupun tidak sampai, tapi niatnya sudah dicatat oleh para malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang mengajarkan kita kalau ada tamu dimuliakan? Ikolan malam iko awak peringati kelahirannya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kamu sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Pak Bupati sayang kambo, Pak Kapolres sayang kambo, Pak Dandim sayang kambo, Wali Nagari sayang, masyarakat sayang. Inilah bukti iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Ambo rasanya indah lain sebagai tamu di bumi Minangkabau, deklah acuk tibo ambo orang kampung dan pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan kekeluargaan kita ini, kata Nabi SAW, man ahabba yusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah selalu sering-sering menjalin silaturahmi. Namanya saja maulid Nabi, tapi sebenarnya isinya silaturahim. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut 1 Muharram, menyambut Ramadan, halal bihalal, pulang kampung bersama. Itu semuanya namanya saja berbeda, tapi isinya di dalam adalah silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan yang bersilaturahim malam eko murah rezekinya. Amin. Panjang umurnya. Amin. Umur tak bisa ditambah, Ustaz. Ayatnya jelas. Likulli ummatin ajal, setiap orang lah ditentukan ajalnya. La yastakhiruna sa'atan, tidak mungkin bisa ditambah. Wa la yastaqdimun, tak mungkin bisa dimundurkan, tak mungkin bisa dimajukan. Ayatnya jelas. Dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, imam besar dari Mesir, Syekhul Mufassirin, induknya ahli tafsir Al-Azhar. Apa jawaban dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? Allah merubah takdirnya kepada orang yang rajin menyambung silaturahim. 2 jawaban. Yang pertama,
memang Allah bisa menambah umur dan merubah rezeki dengan silaturahim. Kenapa demikian? Karena Allah nan punya lauhul mahfuz. Takdir awak di lauhul mahfuz bisa disapu, bisa dihapus, bisa diganti oleh Allah. Yang Allahumma yasha, Allah menghapus sesuai kehendaknya. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan sesuai kehendaknya. Jawaban yang kedua, umur indah bertambah, tapi dengan bersilaturahim barokah umur awak bertambah. Rezeki mungkin indah bertambah, tapi barokah rezekinya bertambah. Ada orang dan sebulan rezekinya 3 juta, tapi anaknya bisa sekolah, dia bisa bersedekah, menabungnya bisa lepai umroh dan haji. Ada pula orang dan sebulan 300 juta, 2 malam habis, sarapan pagi sabu-sabu. Tidak ada barokah. Anak nampak tamu sakau, anak nang kedua gilo, dan kampe bawa oto anak berat yang listrik mati. Tidak ada barokah. Oleh sebab itu dengan silaturahim iko bertambahlah keberkahan umur dan rezeki awak. Amin. Kalaupun mati Abdul Somad malam iko, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau hidup esok pagi, bertambah amal soleh. Kalau mati malam iko, insya Allah istirahat dari babuek dosa. Maka orang Islam tidak perlu cameh, takwik dan terlampau khawatir menjalani hidup. Maka sering-sering bersilaturahim. Tapi malam iko nampaknya silaturahim awak, silaturahim unlimited. Iko bisa tak diduitkan lampu? Sebentar saya tidak usah lama-lama. Biar nampak. Iko kan nampak jamaah. Kalau tadi raso-raso ceramah di Nyiroro Kidul. Kalau Iko kan jale. Cuma sebelah Iko tidak nampak. Iko apa sebelah Iko? Kolam ikan. Sawah. Oh, Iko batiknya rupanya. Masya Allah. Ada lampu. Tarang benderang. Itu Mas Haji awak. Masya Allah, tabarakallah. Nama kampung awak Taram. Jangan dari Siko Donald Trump kan? Lah, matikanlah. Awak memat listrik juga gini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Taram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama, ustaz, buya, tuan-tuan guru awak baca cerita tentang maulid. Bisa enggak Ustaz Somad baca cerita tentang maulid ni 63 tahun umur Nabi dalam 60 minit. 63 tahun umur Nabi diceritakan dalam 60 minit. Kalau ada ustaz, tuan guru, buya, kiai dan sanggup baca cerita 63 tahun dalam 60 minit, bahasa Arabnya mustahil. Mustahil. Aku hamba Allah yang dhaif iko cuma baca cerita poin-poinnya saja. Poin yang pertama, apa yang dapat awak ambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW? Poin yang pertama, orang yang bahagia menyambut kelahiran Nabi, walaupun inyo indak sembayang, walaupun inyo indak puasa, walaupun inyo indak bersedekah, berzakat, berwakaf, berhaji dan berumrah, tapi nyo senang menyambut kelahiran Nabi, maka azabnya diringankan setiap hari Isnin. Amin. Amin. Apa perlu diaminkan? Masuk neraka. Siapa nan Ustaz Sabi ko? Abu Lahab. Iko nan sebelah kiri ko nampaknya ndak lama mandang kamu. Dipandang iko. Oh, layar. Abu Lahab itu waktu Nabi Muhammad SAW lahir, inyo amat sangat senang. Inyo punya pembantu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Dimbaunya lah Suwaibah. Suwaibah, come here. Sikau sebentar Suwaibah. Ada apa Tuan Abu Lahab? Cuba jago adik ambo Aminah koh lah hamil tua. Beko kalau anaknya lahir, datang baik informasi ke rumah. Baik Tuan Abu Lahab. Maka pada hari Isnin lahirlah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Suwaibah pulang ke rumah Tuan Abu Lahab. Tuan Abu Lahab, anak Aminah sudah lahir. Laki-laki apa pedusi? Laki-laki Tuan Abu Lahab.
sanang banalah hati Abu Lahab dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab mengecek waktu itu. Kecek Abu Lahab, wahai Suwaibah, sejak hari ke Isnin 2 balik Rabiul Awal, kamu tidak lagi menjadi budak hamba sahaya, bebas merdeka. Bermimpilah saudara kandung Abu Lahab namanya Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Syacik leh Abbas, Abdullah, Hamzah, Abu Talib, Abdul Somad. Orang ko bersaudara laki-laki 10 orang, padusi 5 orang. 5 balik orang anak Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib tu 5 balik orang. Bermimpilah Abbas. Dalam mimpinya basujo Abu Lahab. Bertanyalah Abbas ke Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ba'a rasanya dalam neraka tu Abu Lahab? Apa jawab Abu Lahab? Khuffifa alayya fi kulli isnain li'taqi Suwaibah. Diringankan azabku setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah. Senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nan kafir masuk neraka jahanam, tabat syada abi lahabiu watab, dijamin masuk neraka. Diringankan Allah azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Apolagilah masyarakat taram dan berkumpul malam iko, insyaallah awak sadonya dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. InsyaAllah nanti tiba malam iko, tapi ndak amuh sembayang, ndak amuh puasa, ndak amuh ke masjid. Beko di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Masuk neraka, tapi setiap hari Senin azabnya ringan. Bukan itu maka sweet cerita iko. Sedangkan nan kafir masuk neraka jahanam, disabui dalam Al-Quran, dek syafaat Nabi Muhammad SAW, ringan azabnya setiap hari Senin. Dia senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Maka senangkan hati awak. Sanggup membuat gadang di masjid, di surau, di musola. Tidak juga sanggup di rumah awak. Dulu kami waktu sama-sama sekolah dengan Ustaz Maududi, ambo satu asrama jadinya 3 bulan. Nama asramanya Ighathah Islamiyah. Jadi asrama itu ada masjid. Kami sedang habis solat asar, baring-baring di masjid. Tiba-tiba ada orang Mesir masuk membayi makanan. Halawah, 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 halawah. Halawah itu bahasa Mesirnya artinya manisan. Kue dari tepung terigu manis pakai gula. Halawah, halawah, halawah. Kami tanya, halawah apa kok? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iko hari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara orang Mesir mengingatkan, di awak indah pakai kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tapi kalender awak Januari, Februari, Maret. Kadang awak lupa. Ikolah malam kabara kok. Lupa di awak indah memakai kalender Rabiul Awal. Maka awak ingatkan, buat makanan, buat manisan, bagi-bagikan kepada orang nan lalu untuk mengenang Nabi Muhammad. Suatu hari, masuk kami kuliah di Mesir dulu, ada orang yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami intip dari kaca pintu. Orang Mesir. Nampaknya kau salah alamat kau. Buka pintu. Ni apa? Membawa nasi kuning jo ayam panggang. Titipan dari Said. Nama sahibul bait sampai kami menyewa rumah namanya Said. Ada apa Said berkirim nasi kuning? Iko hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah, mampu bercerita tentang Nabi Muhammad. Bagus. Bapak undang anak yatim, undang tetangga, duduk, kenduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya ingin bercerita sedikit tentang Nabi. Nabi Muhammad itu nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah, lahir di tahun gajah. Lah itu saya, makanlah. Singkat, padat, tapi yang penting kita sudah mengingatkan generasi kita. Termasuklah malam iko, wali negari, Bapak Bupati, Bapak Forkompindo.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir malam ini. Tentu anak-anak kita bertanya-tanya, apa acara malam iko? Nak, ikolah menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko anak-anak awak nan muda-muda nan ketek-ketek nan tiba malam iko. Inyolah akan membuat maulid 10, 20, 30 tahun dan akan datang. Kau nan umur 7 tahun, umur 5 tahun, umur 10 tahun, 30 tahun akan datang. 30 tahun akan datang umur ambo bara. Kini 2 ampe. Mereka nan akan membuat maulid, dikumpulkannya Pak RT, Pak RW, wali nagari, kadus, kades, dusun, sadonyo, musyawarah mereka. Bapak wali nagari, Bapak kades, Bapak RT, tiba masuknya kini bulan Rabiul Awal, mari awak buat maulid. Dulu pernah di kampung awak ditaram iko 30 tahunan lalu masuk ambo ketek umur 10 tahun. Diundang Ustaz dari Riau Pekanbaru, namanya Ustaz Somad. Kalau begitu awak undang gininya, enggak, nyala matilah. Kalau jemaah kau sabik mati galak lah. Mestinya masuk ambo sabik mati tu jangan terlalu cepat kami tinggalkan Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, awak kena lama di atas dunia, awak akan mati. Tapi yang penting bagi awak bukan mati. Sesudah mati awak tetap dapat amal jariah. Ustaz Maududi buyalah jaleh amal jariahnya. 1.500 santri laki-laki, 600 santri padusi perempuan. Meninggal beliau mengalir amal-amal. Awak amal awak apa? Awak tanam padi lawe. Ada amal jariah dari padi itu? Tidak. Tapi kalau anak-anak awak kau soleh, awak bawanya maulid, istri-istri solehah, insya-Allah ibu-ibu nanti tiba maulid malam iko, ibu-ibu, ama-ama, anak-anak, gadi-gadi solehah sadanya. Amin. Bapak-bapak pula nanti tiba malam iko, bapak-bapak yang soleh. Ibu-ibu yang suaminya tidak ikut malam ini, tentulah suaminya itu setengah soleh. Nah, awak doakan saya malam kau berkat kemuliaan Nabi Muhammad, mudah-mudahan komplitlah download solehnya menjadi 100% soleh. Habis kau ibu pulang kecek kayaknya, kecek Ustaz Somad udah setengah soleh sampai apa sampai hatinya menyambut ambo untuk ikut. Kalau ndak setengah soleh mana mungkin ibu diizinkannya datang malam ini. Udah ambo payu sebentar kama bayi maulid, sampai bayi maulid dangdut awak malam kau. Dan inyo ada kesolehan dalam dirinya, maka diizinkannya ibu berjilbab. Dan ada kesolehan dalam dirinya, maka diizinkannya ibu tibo maulid Nabi. Keberkahan maulid Nabi membuat ambo basuh je Pak Bupati. Keberkahan maulid Nabi membuat ambo bisa satu majlis je Pak Kapolres dan Pak Dandim. Sebelah kanan Pak Kapolres, sebelah kiri Pak Dandim. Aduh, diambil fotomu tadi. Aduh, supaya cameh orang nan majek-ejek membuli-buli awak. Saya lihatnya, di mana? Ditaram. Ada polisi. Cuma salahnya Pak Dandim dah lah pakai baju dinas malam tu. Dia pakai baju koko, sama je awak. Sila-sila orang bertanya, nak mana Ustaz kau? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat casing kita. Allah tidak memperhatikan baju awak. Dan dicalia Allah adalah hati nurani awak dan suci ikhlas lillahi ta'ala. Iya, anak-anak sekolah besok pagi Allah itu jawabnya. Yang mereka hari Senin tak lepas pagi sekolah tak mandi. Ditanya dari ibu guru, kamu mandi tadi tidak? Allah tidak melihat casing kita. Yang dilihat Allah hati kita. Tak matu sekarang itu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin 6 pertama. Apa poin 6 pertama? Poin 6 pertama bahwa maulid iko membuat awak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko kalau ada orang namanya bu, siapa yang maulid lagi? Maulid tu bid'ah, masuk neraka. Pais dua kemungkinan. Kalau inyo panik awak berhenti. Kalau awak panik inyo tarik. Pais yang baik maulid. Maulid tu bid'ah. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? Fata'zimul maulid, menjadikan maulid lupa pula.
wattikhadhuhu mausiman, menjadikan maulid berulang-ulang setiap tahun. Falahu ajrun azim, maka orang yang membuat maulid itu dapat pahala yang besar. Lita'zimihi wa husni qasdihi, karena pengagungannya dan niatnya baik untuk memuliakan Rasulullah SAW. Buka nama kitabnya Al-Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Jadi tak usah ragu tentang maulid ini kok, dengan syarat maulidnya diberikan batasan oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Syaratnya ketat. Maulid itu mesti ada 5. Nampak tamu ada membaca Quran. Acara awak malam itu ada tak baca Quran? Aduh. Aduh. Nang kedua mesti ada tausiah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada apa enggak? Aduh. Nang ketiga membacakan sejarah Nabi. Eko sekaligus nasihat dengan baca sejarah Nabi. Nang keempat ada doa. Ada enggak malam ku doa? Ada. Eko sama-sama baca doa. Nang kelima ada makanan. Ada makanan. Kalau ada sahabatnya ikut orang, oh enggak kan sanggup panitia. Bawa saya lah surang-surang deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama, bahwa maulid pemersatu awak, bahwa maulid menyebabkan awak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang memulai jam 8, kinilah jam 8.30 habis. Di mana ceramah hamba tetap 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600. Banyak botol. Tetap 600 ml. Beko ambo jawab beberapa pertanyaan. Tolong Ustadz Dr. Zulfadli seleksikan pertanyaan itu, jangan ada politik-politiknya. Panik awak di politik kok. Pertanyaannya kalau bisa dan bergizi-gizi dan berkualitas. Miko ditanya, Nabi Muhammad dengan Khadijah nikah di kuah mana? Gitu. Bertanyalah pertanyaan dan meningkatkan iman awak dan memberikan kualitas pada amal ibadah awak. Iko nampak tamu. Tabligh Akbar dalam rangka syukuran terpilihnya Taram sebagai nagari terbaik nasional. Masya Allah. Untung ambo baca. Rupanya Taram mendapat penghargaan nagari terbaik nasional. Saya sampaikan kepada seluruh nagari-nagari satu Sumatera Barat. Saya sampaikan kepada seluruh desa se-Indonesia, kalau kalian mau tahu bagaimana negeri terbaik di Indonesia mendapat penghargaan nasional, jalan-jalan ke Sumatera Barat, jangan lupa singgah ke Taram. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cuma ambo sampai ke Taram kok malam puluh. Enggak nampak mana. Tapi kalau ditanya dia orang Pekanbaru, sampai Ustaz Somad ke negeri terbaik yang mendapat penghargaan. Nah, sampai saya ke Taram itu. Aduh, sampah di sini. Aduh, nampakmu. Aduh, sampah di situ. Maka awak jago Taram iko supaya tetap berprestasi sampai hari kiamat. Pulang dari situ sampah-sampah kau barasia. Karena kalau sampai indah, awak merusak Taram. Dan sampai ambo ikut merusak Taram kau. Selesai acara batimbun sampah. Selesai Abdul Somad ceramah, prestasi Taram langsung merosot. Siap menjaga Taram menjadi negeri berprestasi nasional? Siap. Lah, jadi itu. Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Dengan semangat maulid, kita bangun masjid melalui panggilan hati. Ramaikan masjid dengan panggilan azan. Kita lanjutkan sejarah Nabi Muhammad. 2. Sampailah Nabi ke Madinah disambut dengan panggilan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Nama kampungnya itu Yasrib. Kampung banyak penyakit, kampung banyak kuman, kampung banyak bakteri, kampung tanah mati. Yasrib dirubah menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah.
kota yang terang benderang. Apa yang dilakukan Nabi ketika sebelum sampai ke Taif? Alun boleh ke Taif. Sampai Nabi ke kampung namanya Kuba. Di Kuba itu dibangunlah masjid. Nabi sampai ke Kuba hari Senin. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Sampai malam Nabi di Kuba. Tagak cik masjid. Namanya Masjid Kuba. Mudah-mudahan awak dari Taramko diagi Allah rasaki sampai solat di Masjid Kuba. Amin. Ya Allah, berikan kami rezeki halal supaya bisa kami solat di Masjid Kuba, ya Allah. Amin. Di Masjid Kuba itu Nabi mendirikan masjid di Kuba sampai hari sampai malam cuma. Berapa banyak ditampai awak masjid peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Makanya ambo sampai kini kalau diminta meletakkan batu pertama, say no, katakan tidak. Ustaz, mau ceramah di kampung kami. Apa caranya? Meletakkan batu pertama. Nantilah peletakan keramik terakhir. Ustaz, tanda tangani prasasti. Oke. Tapi kalau meletakkan batu, Masjid Taram sudah besar, megah dan mewah. Untuk apa membangun masjid lagi? Dengan semangat Maulid kita bangun masjid. Mau bangun masjid di mana? Hah? Masjid sudah. Di mana bangun masjid deh? Di mana bangun masjid? Renovasi masjid. Masya Allah. Siap masyarakat Taram merenovasi masjid kita? Siap. Kalau siap, lampu hidupkan biar nampak pitinya bara. Panitia bawa kotak lagi. Lampu kalau bisa sorotnya ke siko sih. Siko. Memang nama cari piti kok, tapi nama megangnya kok. Kotak-kotak jalan. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tampek di dalam surga. Bapak Ibu mau tak masuk surga? Mau tak dapat tampek di surga? Bangun masjid. Dan tak bisa membangun masjid dia tak ada piti, bali kerikilnya, bali semennya, bali batu batanya. Itulah akan menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Dan memakai plastik bagus. Plastiknya dibuat pulau bukan plastik hitam, plastik transparan. Sehingga jalin mana warna hijau dan mana warna merah. Jangan lupa bawa juga plastik kau kate sebab ikan-ikan nan gadang kau di hati. Di bawah kau nampaknya ikan-ikan bilis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yang lain tinggal. Ibu malam ini punya cincin, simpan. Punya gelang, pakai. Punya rantai, simpan. Punya subang, anting, tahan. Disimpan sampai satu cuci tangan. Cincin, gelang, subang, rantai, antik, mati. Kamanya baik, diambil mereka untuk nikah lagi. Hari kau ibu boleh galak, tapi besok menangis hai mata darah. Oleh sebab itu maka kalau memang betul mau mati menghadap Allah Ta'ala, masukkanlah cincin-cincin, galang, subang, rantai, anting, masukkan kita. Tidak hanya menerima uang, rantai masukkan, subang masukkan, anting masukkan, dengan catatan asli. Ini sok di bawah, mohon maaf Pak, ini harganya 15.000. Kenapa? Imitasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nampak tamu hikmah membangun masjid. Dibuat rumah nang gadang. Salape awak mati anak pun menjual rumah awak. Habis dialihkan oto mahal 300, 500, 1 miliar. Mati awak habis. Tapi kalau dibangunkan ke masjid, sembahyang subuh ini besok, sembahyang zuhur, as-salatu khairum minan naum. Alun lay terbit matahari, tapi pahala sudah mengalir ke makam awak. Maka mudah-mudahan nan berinfak wakaf sedekah untuk masjid Taram malam iko mengalirlah ke makam mereka sesudah mereka mati. Dan andai mereka hidup, hidupnya penuh dan berkah, anaknya dijadikan Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Amin.
Kau Ustaz Somad kau nampaknya menceramahi orang saya. Ustaz Somad Eko menyuruh orang saya bersedekah. Inyo indak. Kau berat menjadi penceramah kau. Mengajak orang saya, bersedekahlah, bersedekahlah. Ustaz enggak sedekah, saya enggak bawa uang. Ambo tidak bisa magi apa-apa ke Masjid Taram. Ambo magi hanya 100 sak semen saja. Allah Akbar. Tapi tolong ambo pesan request semennya untuk tiang, untuk pondasi, untuk dinding. Pokoknya balikan ke semen. Bara semen sesak gini. 60.000. 60 ribu kali 100 sak 6 juta ampere. Banyak rupanya. 6 juta ampere tu. Hah? Seketek kalau dibandingkan pahala yang awak terima di akhirat. Namanya bu seketek tadi agi 200 sak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal awak ikonan melapangkan kubu awak. Amin. Mudah-mudahan amal ikonan menarangkan makam awak. Bayangkanlah kalau makam awak terang seterang iko, Masya Allah, nampak bercahaya merah, kuning, kelabu, hijau dan ungu. Bayangkan kalau makam awak kalam bentuk iko. Kurang dan bersedekah taranglah kubunya bentuk iko. Amin. Dan tidak bersedekah dan alul memasukkan pitinya akalam lah bentuk iko. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Hai orang-orang kaya, bersedekahlah, harta kalian tinggal, mati kalian masuk neraka jahanam. Siapa Ustaz tunjuk? Mudah-mudahan ada yang menonton. Ambo kok sih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai plastik lah naik ke atas. Tengok. Kalau bisa kamera di shoot supaya nampak piti apa-apa aku. Masya Allah, tabarakallah. Beko waktu menayangkannya dibuat pelan-pelan. Masya Allah, tabarakallah. Kau lah mendaki lah kamu nampak. Nak kan mungkin kini yang buagi 100 sak semen, baik kalau bicarakan kan bisa dicicil kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu orang nan menyumbang untuk Masjid Taram apa doa malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang nan bersedekah tadi maka gantilah sedekahnya ya Allah. Doanya bukan doa Abdul Somad, kau doa malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah gantilah sedekahnya. Maka nan bersedekah tadi sadonya diganti Allah Subhanahu wa taala. Nan bersedekah 100.000 kali 700 kali lipat. 100.000 kali 700 kali lipat. Ambo bodoh loh matematika. Tunggu sebentar, sabar kan? 100.000 kali 700 kali lipat. 70 juta. Dan membagi PT 100.000 tadi jadi 70 juta. Berarti nan 100 semen tadi 100 sak semen menjadi 70. Pokoknya macam jalan tol lah mereka. Kalau 100.000 tadi jalan-jalan tanah lah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikulah menolong oleh hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara kandung tidak bisa menolong. Wa ummihi, ama tidak bisa menolong. Wa abi, ayah tidak bisa menolong. Wa sahibatihi, bini tidak bisa menolong. Wa bani, anak tidak bisa menolong. 5 orang nan dakek jawab ke ndak cik ala bisa menolong awak. Tidak satu pun dapat menolong awak. Saudara kandung, bini, suami, ayah, ibu, anak sadonyo lari. Siapa menolong awak? Itulah PT 2000 dan masuk ke plastik tadi. PT 2000. Melayang-layang PT 2000 di padang mahsyar.
Rasulullah. Mbak minta tolong ke Allah 2000. Tapi kadang jamaah kok pandai loh jauh. Bang ngasih 2000. 2000 yang ikhlas jauh lebih bermakna daripada 100 semen yang ria. Pandai loh. Mudah-mudahan amal awak kok ikhlas adanya. Amin. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bagi 2000 untuk masjid Taram tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun amal kita tetap dibalas Allah. Sedang sawi dibalas Allah, apalagi 2000. Itu dalilnya bagi yang lagi 2000 tadi. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, generasi muda kami di Taram ini orang yang kaya-kaya ya Allah. Amin. Pelajaran yang kedua bahwa Nabi itu orangnya dermawan. Ketika tanah itu mau diberikan, Nabi tak mau menerima. Nabi membelinya. Itulah ia Masjid Nabawi nan tagak berdiri di kota Madinah kini. Itu dulu awalnya tanah wakaf akan diberikan ke Nabi. Nabi tolak. Nabi beli dengan duitnya sendiri. Maka siapapun yang kini solat di Masjid Nabawi mengalir pahalanya ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman-taman surga. Antara rumah Nabi dan mimbar Nabi 22 meter panjangnya, karpetnya berwarna hijau. Disitulah mihrab tampik Nabi jadi imam. Disitulah mimbar tampik Nabi khutbah. Di samping itu pula kamar Nabi. Di samping itu tampik Nabi menerima tamu. Itu adalah tanah wakaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Taram yang sudah mewakafkan tanah mengalir pahalanya. Yang ada tanah wakafkan. Ustaz Somad, selesai pengajian Ustaz kemarin, alhamdulillah masyarakat Taram berbondong-bondong mewakafkan tanah. Assalamualaikum Bapak Ketua Masjid Taram. Ya, itu tanah yang sana saya wakafkan. Alhamdulillah. Tanah siap, enggak tahu. Mewakafkan tanah awak, bukan tanah orang. Ikut tanah ulayat diwakafkan. Tanah awak, titik peluh keringat awak, tanah perjuangan bisnis awak, tanah pertanian. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong kita transparan, karena krisis kita sekarang krisis trust, kepercayaan. Maka nanti kumpulkan ini semua 2-3 hari ini umumkan. Saya tidak minta sekarang, umumkan hasil pengumpulan dana pembangunan Masjid Taram Tabligh Akbar kemarin berjumlah 250.302.000 rupiah. Sialan 2000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak tanya berapa yang kau berikan. Yang penting kita sudah berbuat. Kalau engkau seekor gajah, bawakan sebatang kayu kelapa. Tapi kalau kau seekor semut, bawalah sebutir gula. Kalau engkau seekor semut kecil, bawa sebiji gula nak ba'a. Tapi kalau kau seekor gajah, bawalah satu batang kelapa. Tapi kalau kau seekor gajah, bawa sebutir gula. Gajah gila kau. Untuk apa jadi gajah? Untuk apa jadi besar? Apa yang bisa kita lakukan untuk agama Allah? Yang punya jabatan, pakai jabatannya, pakai kekuasaannya. Selama engkau menjabat, berapa masjid yang kau bangun? Selama engkau menjadi penguasa, berapa masjid yang kau tegakkan di atas muka bumi Allah? Setuju? Yang tak ada kekuasaan tapi punya uang, berpikirlah. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, kebun luas tinggal, semuanya akan tinggal. Yarji'us nani, nan dua kau pulang ke rumah. Harato awak pulang ke rumah. Oto awak nang gadang pulang ke rumah. Anak, istri, keluarga, menantu pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Siapa nanti? Wa amaluhu amal. Amal tulanan sama dengan awak. Orang-orang nan mati masuk dalam liang lahat nan dikubur, ditanya di Allah Subhanahu wa taala, hai mayat, hai jenazah, mau hidup lagi? Menjawab satu jenazah,
laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tambahlah umurku sekejap saja ya Allah. Kalau mau tambah untuk apa? Fa as-sadaqah, kami mau bersedekah. Jenazah kalau ditanya, mau hidup lagi jenazah? Jenazah menjawab, fa as-sadaqah, mau bersedekah. Boleh saya minum? Makan pisang boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ceramah jam 8, sekarang sudah jam 9. Pas 60 menit. Saya sangka tadi saya tak bisa ceramah karena batuk. Bisa tahan 60 menit ini karena doa masyarakat Taram. Amin. Bisa tak usah nanti ceramah. Kita tengok pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kalau kita berserah diri pada Allah, Allah akan menolong. Intan surullaha yansurkum. Kalau kau minta tolong pada Allah, Allah akan menolong. Jangan minta sama dukun. Jangan minta sama setan. Minta tolong kepada Allah. Tapi bangun masjid tak bisa minta tolong sama Allah saja. Pengurus, ya Allah tolonglah, maka masyarakat akan menolong. Lampu-lampu ini menerangi hati Bapak Ibu. Doa-doa kita menerangi jiwa kita semua. Mudah-mudahan terbuka pintu hati kita, dibukakan Allah pintu rezeki sehingga kita bisa menyelesaikan pembangunan masjid ini insyaallah. Amin. Saya selesaikan pisang ini dulu. Apa Pak Bupati? Pak Dandim, Pak Bupati, Pak Kapolres menambah 100 sak semen. Entah batigo 100, entah cik orang ambil lah. Ambo awak serahkan saja mereka ke pengurus. Ambo sagan lo menanya detailnya kan. Awak doakan mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim badannya sehat. Amin. Rezekinya melimpah ruah. Amin. Bisa 3 periode. Amin. Ini yang kedua Pak Bupati. Pertama. Oh, baru pertama. Masya Allah, tabarakallah. Bekori disukan orang lawa kampanye di Taram. Pihak pertama menerima uang. Pihak kedua memberikan agunan jaminan berupa sawah pada pihak pertama. Pihak pertama mengolah sawah dari pihak kedua, hingga pihak kedua dapat mengembalikan pinjamannya. Itu apa pertanyaannya? Apa hukumnya penggadaian yang dipraktikkan oleh masyarakat Minangkabau? Buya Maududi punya sawah, lalu kemudian Buya Maududi menggadaikan sawahnya kambuh. Lalu kemudian pihak pertama menerima uang, pihak kedua memberikan jaminan berupa sawah. Pihak pertama mengolah sawah dari pihak kedua hingga pihak kedua dapat mengembalikan pinjaman. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Kalau ambo meminjam sapi, lalu ambo perah sapi, susu sapi, maka susu sapinya itu riba. Barang jaminan tak boleh awak manfaatkan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, riba. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah sangat halus dalam masalah pinjaman itu. Suatu ketika Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang itu pernah meminjam. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang, di depan rumah orang itu ada pohonan rindang. Lalu kemudian Imam Hanafi tagak tapi tidak di bawah pohon kayu itu. Ditanya oleh orang, Hanafi, yo,
Manga tagak angin di bawah cahaya matahari? Kenapa tidak berlindung di bawah pohon kayu di depan rumah dia? Kata Imam Hanafi, dia ada meminjam ke saya. Kalau saya berteduh di bawah pokok kayu depan rumahnya, berarti saya mengambil manfaat. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Pinjaman kalau awak mengambil manfaat, maka awak kena riba. Orang yang kena riba, 5 hukumnya. Yang pertama, bangkit dari kubur, bantu orang dan bangkit kerasukan setan. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. 2, orang yang makan riba doanya tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Rajulun as'as aghbar, ada orang yang rambutnya kusut dan berdebu. Yaruddu yamaihi las sama, tangannya diangkatnya ke langit berdoa, ya Rabb ya Allah, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Maka Allah tidak mengabulkan doanya. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, gara-gara makan riba, doa tidak dikabulkan Allah. Yang ketiga, dimakan riba. Sepiring nasi, sepiring katupek gulai paku, tapi dari riba maka berubah menjadi setetes darah. Sepiring ayam gulai ikan panggang menjadi darah, setetes darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung naik ke otak. Otak anak awak yang dikasih di pondok pesantren makan riba, di sekolah agama makan riba, di sekolah makan riba, gara-gara pitinan awak agih dari riba, maka otaknya menjadi hitam. Bapak ibu hafal ayatnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kenapa otak menjadi hitam? Gara-gara makan riba. Nang keampe, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, setiap makanan awak berubah menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging menjadi tulang, maka darah, daging, tulang awak dari haram gara-gara makan riba. Nang kalimo, awak tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Barangkek ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa apa jawab malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena berangkat dengan uang haram. Itulah maka banyak haji hajah indah ada perubahan. Baik haji ke Makkah pulang sama saja. Dek apa? Gara-gara berangkat dengan uang riba. Heran saya tengok Pak Haji itu Pak Ustaz, tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, kini tidak berserawah sama sekali. Mudah-mudahan Allah selamatkan awak dari riba kau. Amin. Amin. Apa benar tasawuf itu bid'ah? Mohon penjelasannya. Tasawuf itu isinya 3. Yang pertama, takhalli, mengosongkan hati dari nan kotor-kotor, menghilangkan hati dari sombong, menghilangkan hati dari riya, menghilangkan hati dari takbur, menghilangkan, namanya takhalli, mengosongkan hati. Setelah hati kosong dari nan jahil, nan buruk, nan da elok, barulah tahalli, diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah. Setelah hati berisi, barulah yang ketiga tajalli. Tajalli artinya Allah memberikan cahaya ma'rifah ke dalam hati seorang hamba. Dari mana datang tahalli tajalli ka? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan 2 jalan, jalan fujur, jalan da elok, jalan takwa, jalan nan elok. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan hatinya. Faqad khaba man dassaha, rugi dan sia-sialah orang yang mengotori hatinya. Jadi tasawuf itu berasal dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tasawuf sunni, tasawuf yang ahlus sunnah, tasawuf dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505. Kalau ingin baca kitab tasawuf, baca kitab tasawuf Ihya Ulumuddin, baca kitab tasawuf Al-Lumah Imam At-Tusi, baca kitab tasawuf Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, baca kitab tasawuf Ar-Risalah Al-Qusairiyah.
Itu kitab tasawuf sunni. Jangan baca tasawuf dan indah mengamalkan syariat. Orang sembahyang di masjid haram, inyo di rumah. Mau nggak sembahyang di masjid haram? Itu orang-orang syariat saya itu. Awaklah putri gaji lah. Sampai hakikat. As-syari'atu bila haqiqatin batilah. Wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat tanpa syariat batil. Syariat tanpa hakikat sia-sia. Oleh sebab itu tidak bisa dipisahkan antara syariat dengan hakikat. Maka orang yang mengaku sudah ikut tasawuf tapi meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, maka batil, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia punya karomah? Buya kami, ustaz kami hebat Pak Ustaz. Apa kata Imam At-Tusi? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Nampak ada orang di kampung awak, di negari awak, berjalan di atas air, terbang di atas awan, jangan tertipu, karena setan iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah, kalau memang ini guru mursyid, kalau memang ini tuan guru, pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pengamal tarekat Naqsabandiyah, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di antara Perti ini ada unsur namanya tarekat. Tarekat dalam Perti adalah tarekat Naqsabandiyah. Pergi ke pesantren Candong, tanya keluarga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, apa pernah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggalkan syariat? Tidak. Itu ada lagi Tuan Guru Zakaria Labaisati, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Syekh Zakaria Labaisati tidak pernah meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Burhanuddin Ulakan yang lebih tua daripada itu, Syekh Burhanuddin Ulakan, mursyid tarekat Sattariyah, sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Sattari. Syekh Burhanuddin Ulakan mengambil tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili mengambil dari gurunya sampai kepada Syekh Abdullah Sattari dari India. Syekh Abdullah Sattari sanadnya sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ke Jibril, Jibril ke Allah, tetap tidak meninggalkan syariat. Maka siapa yang meninggalkan syariat, mengaku sampai kepada hakikat, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu diketahui. Maka ambo pribadi ikut mengamalkan tasawuf, tapi tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi, bukan tasawuf nazari, bukan tasawuf yang meninggalkan syariat. Bagaimana cara ziarah ke makam orang soleh menurut sunnah? Nampak tamu dibuka sendal. Jadi waktu mau masuk ziarah itu, nan seelo-elonya sendal dibuka. Tapi kalau becek, banyak duri, kotor, boleh pakai sendal. Dua, mengucapkan salam ketika sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'iqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang mana Bu ya? Adonan pendek? Aduh, Assalamualaikum ya alal kubur. Itu untuk bagi pemula. Bapak ibu yang punya duit, buatkan balehu sekarang iko. Assalamualaikum ya alal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Indak para dua gambar ambo di situ. Dibuat balehu gadang di tapi makam di kampung awak supaya setiap orang nan lalu nampak. Kalau musim-musim pilkada rancak jo coblos nomor lebih bermanfaat, nampak orang jadi amal jariah. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa afiyah. Tiga, membacakan kul wallah sabaleh kali, kul a'udzu falaq sekali, kul a'udzu binnas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali. Dalam kitab At-Tazkirah ditulis Imam Al-Qurtubi, kul wallah sabaleh kali, kul a'udzu falaq sekali, kul a'udzu binnas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali. Habis itu awak berdoa, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan dan ambo baca kul wallah. Tidak bisa kul wallah, tidak bisa kul wallah sebalik 3 kali. Karena satu kul wallah sama dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali berarti sekhatam Quran. Tidak juga bisa Al-Fatihah.
Al-Fatihah tak juga bisa. Innalillah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan ambo Al-Fatihah kepada almarhum Fulan bin Fulan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'al jannata mathwahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hafarid niran. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal pakai bahasa Indonesia, lapangan kuburnya, berikan dia, jauhkan dari azab kubur, selamatkan dia dari fitnah, selamatkan dia. Baik, ini tentang adab-adab ziarah ke kubur. Ziarah kubur iko seelok-eloknya, makin sering makin bagus. Bapak-bapak yang istrinya suka shopping, asik memikirkan dunia saja, bagus bawa istri itu ziarah sehari 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Supaya hilang cinta-cinta dunianya. Tujuan ziarah kubur itu 3. Nampak tamat tu demi'ul ain, meneteskan air mata. Apa air mata menetes ketika ziarah kubur? Tazkiratan lil maut, ingat mati. Mengapa orang kalau sudah mengingat mati itu menetes air matanya? Turiqul qulub, melembutkan hati. Lembut hati, menetes air mata, ingat mati. Cobalah bapak ibu ziarah sama bapak, cobalah ibu ziarah sama bapak, sampai di kubur ibu tu menangis. Dek apa menangis kok? Warisan udah ketek banget. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan takut cerita mati. Ini banyak ibu-ibu kalau bapak cerita mati takut, ibu pula kalau cerita mati bapak takut. Yang penting kita pikirkan apa dan awak bawa sesudah mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Boleh tak pindah mazhab? Ambo sedangkan mazhab nanado saya tak tahu dia mau. Dia nak pindah-pindah mazhab. Sedang berpindah ke lain hati je susah. Tak boleh pindah mazhab. Waktu bersentuh kulitnya dengan perempuan yang tidak mahram, painya undangan nikah, disentuhnya perempuan. Lapar dari tempat itu, painya ke masjid sembahyang. Allahu Akbar. Ditanya dia orang, orang tadi kan lah bersentuh itu kan batal. Batal itu kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tidak batal bro. Kan pokok kan mahasiswa perbandingan mazhab. Kalau mazhab Syafi'i bersentuh batal, mazhab Hanafi tak batal, bersentuh kulit itu tak batal, maka saya sholat. Oh gitu ya, iya. Tibu hari raya kurban. Hari kurban menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Orang tak berkurban, oh kurban sunat muakkad. Tapi mazhab Hanafi wajib. Ambulah pindah ke Syafi'i. Iko namanya tatabuk rukhas, mencari-cari dan mudah-mudah. Kau namanya mazhab kutu loncat. Melumpek sih kau, melumpek sih kau. Kau namanya mazhab melumpek pagar. Kita ini beribadah itu disuruh Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ikhlas mencari ridha Allah, bukan mencari mudah-mudahnya saja. Maka ulama menasihatkan, nan seelok-eloknya awak paham mazhab nan paling tua Hanafi, nan nomor 2 Maliki, nan ketiga Syafi'i, nan keempat Hambali. Walaupun sebenarnya bukan sampai itu saya mazhab. Ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Imam Al-Auza'i, ada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Ada banyak sekali mazhab. Akan tetapi yang masyhur, yang muridnya sampai ke generasi awak kini yang berkembang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam pengamalan ambo tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi ambo tidak menyalahkan orang kalau mau mazhab lain. Tadi ambo sholat di masjid ICBS, imam, ambo diminta jadi imam. Ustaz Somad maju, batuk, maju, anak muda, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca. Kalau ambo jadi imam, bismillahnya kareh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Tadi yang mudahnya bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambali. Sama-sama ahlu sunnah. Di Maroko tidak ada bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki.
Bismillah jahar Syafi'i, bismillah sir Hambali dengan Hanafi. Enggak pakai bismillah sama sekali Maliki. Ada nak baca Fatihah sama sekali? Jahil. Fatihah rukun salat, tapi basmalah ikhtilaf. Ini mesti dipahami. Jangan dia ikhtilaf dan seketek ko lalu rusak awak dan kadang. Dulu sampai berkelahi orang Perti je Muhammadiyah. Kecik Perti sembahyang subuh pakai kunut. Kecik Muhammadiyah tidak pakai kunut. Dulu. Kini alhamdulillah lah damai, tidak ada kelahi. Dek sama-sama tidak sembahyang subuh. Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka awak fahami bahwa mazhab itu adalah ijtihad ulama, tapi dasar utamanya adalah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita masbuk salat maghrib. Parah kok, masbuk maghrib pun masbuknya. Biasa orang masbuk subuh. Kalau maghrib pun insyaallah capek. Itu nampaknya anak muda yang main voli kok. Awak masbuk salat maghrib, lalu mendapatkan imam sedang baca Quran dengan makhrajnya kurang tepat. Baik Madinah, alumni Ummul Qura, alumni Maroko, alumni rektor UIN Sumatera Barat kini, kakak kelas Ambo di Al-Azhar Mesir, juga di Maroko. Dr. Eka Putra Wirman dari Mesir melanjutkan ke Maroko, alumni Sudan. Oleh sebab itu, kalau condongnya ke sana, tapi ibu tidak bisa paksa anak-anak ibu. Lihat bakatnya kemana? Kemana bakatnya ini? Oh, anak saya ini Ustaz nampaknya memang mau sekolah agama. Kirim. Karena banyak juga orang tuanya yang mau, anaknya tak mau. Ustaz, tolong kasih saya informasi ke Mesir Ustaz. Yang mau sekolah ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustaz. Apa Pak? Saya Pak, anaknya Ustaz. Anaknya memang punya kemauan, kirim. Jangan anaknya tak ada hobi mau sekolah agama. Anak saya ini Pak Ustaz hobinya seni. Masukkan dia Institut Kesenian Jakarta. Dia akan buat musik, tapi musiknya musik yang solawat, musik yang mengingatkan. Ini baru. Jadi tidak mesti dipaksa dia harus sekolah agama. Menolong agama Allah bisa dengan kekuasaan, bisa dengan seni, bisa dengan harta. Anak saya ini Pak Ustaz tidak bisa jadi ustaz, tidak hobi pada agama ini, tapi dia punya hobi yang lain. Dia bisnisnya, dengan bisnisnya dia akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Anak saya mau jadi tentara, masukkan tentara. Nanti dia jadi akan komandan Kodim, jadi dandim yang menolong agama Allah. Betul? Anak saya mau jadi polisi, masukkan dia polisi. Dia akan jadi Kapolres yang menolong agama Allah SWT. Dengan kekuasaan menolong agama Allah, dengan jabatan menolong agama Allah, dengan harta menolong agama Allah, dengan ilmu pengetahuan menolong agama Allah. Pilih yang mana? Sudahlah punya jabatan, kaya raya, punya ilmu pula, maka tiga-tiga pintu dapat. Kaya dengan hartanya, penguasa dengan kekuasaannya, pejabat dengan jabatannya, berilmu dengan ilmunya. Empat pintu dapat. Alhamdulillah, satu pun tak dapat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak generasi kita dari empat pintu itu dapatnya menolong agama Allah. Amin. Ya Rabbal Amin. Dimulai jam 8, sekarang jam 9.30. 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan 90 menit ini menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir majelis pertemuan, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali abnaina anak cucu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali man hadarana semua yang datang malam ini ya Allah, wali man ghaba anna yang tak datang karena uzur syar'i, wali man sabaqana saudara-saudara yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah.
Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidin wal mujahidat fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka dapat menolong agamamu dengan harta dan jabatan yang kau titipkan kepada mereka ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Bupati kami, Bapak Kapolres kami, Bapak Dandim kami, Bapak pemimpin-pemimpin kami, wali nagari kami. Condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma aslih sababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Selamatkan anak-anak muda kami, generasi kami bil khusus ditaram dari zina, dari riba, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intiai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Jaga prestasi desa Taram, jaga kebersihan, ambil sampah-sampah, buang pada tempatnya, jaga ketertiban. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al Ustadz Haji Abdul Somad LC.